Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, ya. Mudah-mudahan antum semuanya masih diberi nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat, ya. Bertemu lagi dengan mata pelajaran PPKN. Bukunya masih seperti biasa menggunakan buku paket Erlangga, ya. Baik, untuk materi kali ini mengenai kewajiban warga masyarakat, ya. Nah, kewajiban warga masyarakat itu di sini ada yang pertama, melaksanakan kewajiban di lingkungan masyarakat, yaitu diantaranya 1. Mematuhi peraturan lalu lintas. Yang kedua, menjaga kebersihan di tempat umum. Yang ketiga, mematuhi peraturan di lingkungan tempat tinggal, ya. Baik, kita lanjutkan. Ibu mau membahas satu persatu dari poin ini, ya. Yang pertama yaitu melaksanakan kewajiban di lingkungan masyarakat. Poin yang pertama yaitu mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, walaupun masih duduk di sekolah dasar, antum merupakan bagian dari warga masyarakat karena memiliki kewajiban, ya, seperti tadi A. Mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, peraturan lalu lintas adalah peraturan yang dibuat untuk menciptakan keteraturan di jalan raya. Jadi, setiap orang yang menggunakan jalan raya wajib mematuhi peraturan lalu lintas, ya. Seperti contoh peraturan lalu lintas yang harus antum patuhi diantaranya berjalan kaki di trotoar. Nah, trotoar adalah bagian sisi jalan yang disediakan untuk para pejalan kaki. Jadi yang di jalan raya untuk yang mau pejalan kaki harus menggunakan trotoar. Kemudian contohnya berikutnya, menyeberang di tempat penyeberangan, misalnya di zebra cross atau jembatan penyeberangan. Nah, itu, ya. Berikutnya, menggunakan angkutan umum di halte, ya. Kemudian, memakai helm saat bepergian menggunakan sepeda motor. Nah, itu jelas kalau antum mau bepergian menggunakan fasilitas jalan raya, nah diutamakan harus menggunakan helm. Kemudian berikutnya, memakai sabuk pengaman saat bepergian menggunakan mobil. Nah, itu, ya. Kemudian memarkir kendaraan di tempat parkir. Jadi tidak sembarangan memarkir kendaraannya. Ada tempat khusus buat tempat parkirnya. Nah, itu contoh peraturan yang berada di jalan raya atau contoh peraturan lalu lintas yang antum harus patuhi. Kemudian berikutnya yang B, ya, menjaga kebersihan di tempat umum. Nah, ini jelas bahwa lingkungan yang bersih merupakan harapan semua orang. Banyak manfaatnya yang diperoleh jika hidup di lingkungan yang bersih. Sebaliknya, jika kebersihan tidak dijaga, akan timbul banyak akibat buruk. Iya, ya. Oleh karena itu, menjaga kebersihan merupakan salah satu kewajiban warga masyarakat, diantaranya antum, ya. Kemudian contoh sikap menjaga kebersihan di tempat umum yaitu seperti apa? Yang pertama, membuang sampah di tempat sampah. Jadi membuang sampah harus pada tempatnya. Berikutnya, tidak menimbun sampah plastik dan kaleng di dalam tanah. Kemudian, tidak membuang sampah ke solokan sekolah atau sungai.
Jelas, karena kalau membuang sampah ke solokan ini bisa menimbulkan akibat yang buruk seperti banjir ya. Kemudian menyiram toilet dengan air setelah menggunakannya. Jadi kalau antum habis buang air kecil atau buang air besar, jelas itu toiletnya harus dibersihkan lagi. Salah satunya dengan menyiram dengan menggunakan air. Kemudian menjaga kebersihan dimanapun kita berada, ya, karena dengan kebersihan kita menjadi terhindar dari sebuah penyakit, ya. Kemudian bisa dengan menjaga kebersihan di tempat bermain, ya, itu salah satunya. Kemudian ada di buku ini kalau antum misalnya habis berkemah, nah kalau acaranya sudah selesai kita sebaiknya tidak meninggalkan sampah, dengan salah satunya membersihkan kembali tempat yang sudah kita gunakan. Baik, lanjut. Yang C, mematuhi peraturan di lingkungan tempat tinggal. Nah, di lingkungan tempat tinggal pasti ada peraturan. Peraturan tersebut dibuat untuk menciptakan ketertiban. Jelas ya, dengan adanya peraturan kita menjadi tertib. Seluruh warga wajib mematuhi peraturan-peraturan yang ada di lingkungan tempat tinggalnya, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Jadi jelas di sini peraturan dibuat itu tidak memandang usia. Jadi seluruhnya harus mematuhi sebuah aturan. Jika seluruh warga mematuhi peraturan, maka ketertiban pasti akan tercipta. Jelas ya. Nah, kemudian contoh peraturan yang wajib dijalankan oleh masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Seperti contohnya, turut aktif dalam menciptakan keamanan, kerukunan, dan kenyamanan lingkungan, misalnya dengan siskamling. Ya, itu. Kemudian menjaga kebersihan dan merawat fasilitas umum, misalnya jalan, jembatan, tempat ibadah, dan taman bermain. Nah, itu. Melapor kepada ketua RT setempat jika ada tamu yang akan menginap. Nah, itu. Jadi tidak sembarangan menerima tamu. Jadi harus melapor dulu kepada ketua RT, ya. Kemudian membayar iuran untuk biaya keamanan lingkungan. Nah, itu kalau di lingkungan masyarakat, nah itu suka ada iurannya yang dilaksanakan per bulan, nah itu ya. Berkendara dengan kecepatan yang tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Jelas di sini berarti menggunakan kendaraannya tidak boleh terlalu kencang, tidak boleh melewati batas karena bakal membahayakan diri antum sendiri. Kemudian melapor kepada ketua RT saat ingin mengadakan pesta atau acara yang besar. Nah, ini jadi iya. Misalnya kalau mau mengadakan suatu acara, biasanya kalau di masyarakat itu suka ada keterkaitannya dengan ketua RT, ya itu. Jadi bisa dilihat untuk materi PKN-nya, antum nanti bisa dibaca-baca lagi dari kalau di buku paket PKN itu halaman 38 ya sampai 40. Nah, itu untuk pelajaran PKN-nya hari ini. Jadi antum nanti bisa dibaca-baca lagi ya dengan belajar mandiri. Ya. Itu aja untuk mata pelajaran PKN-nya. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan oleh antum semuanya baik di rumah maupun di lingkungan masyarakat ya. Kita tutup aja dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.